Tapi dia pernah salah strategi. Mejanya ditarik selesai, kentutnya belum keluar. Jadi grek, tuh, saya sekalian, Sayyidul Ayat, halo? Sudah fokus? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Alhamdulillah. Jadi sapi minumnya? Nah, jadi jerapah makannya? Jadi dagunya mana dagu? Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah wa Sayyidul Zuhur Sahru Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puncaknya hari adalah hari Jumat dan puncaknya bulan di bulan Ramadan. Bulan depan kita akan masuki Ramadan. Sekali lagi sahabat menyiapkan Ramadan 6 bulan, bukan sehari 2 hari, 6 bulan. Apa yang dipersiapkan? Pertama adalah istidadul jism, menguatkan fisik, menyiapkan fisik. Karena kenyataannya Ramadan itu perlu fisik yang kuat, betul nggak? Kalau kita sakit, terpaksa Ramadannya tidak sempurna. Fisik ini dibiasakan, maka Rasulullah di bulan Sya'ban ini sudah mulai banyak berpuasa untuk warming up. Paling banyak puasanya Rasulullah selain bulan Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Sya'ban adalah thariq minal jabal, yaitu jalan untuk menuju puncak. Makanya kalau Sya'ban ini persiapannya oke, Ramadannya akan oke. Karena nanti ada orang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Pertama, puasanya tidak imanan wa ihtisaban. Puasanya tidak semata-mata untuk Allah. Seluruh amal ibadah itu harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa nikahi wa ananai wa BRI wa kepalai wa nikahi, semuanya lillahi. Karena niatnya untuk Allah, semuanya diniati untuk ibadah. Sama dengan suami istri, niatilah untuk ibadah. Maka suami gaji istri jangan tergantung layanan istri. Biasanya 10 juta, kok ini 9 juta, kurang 1 juta. Kemarin masamu gak enak, ini potong 1 juta. Berarti nikah aja dengan catering. Lu biasanya 10 juta, ini 8 juta, kurang 2 juta. Lihat setrikamu miring. Kalau gitu suruh nikah dengan laundry. Demikian juga istri melayani suami jangan tergantung gaji, karena niatnya untuk ibadah. Minum mau pahit, ini kurang gula, ini kurang 600 di sini. Mau nyuci orang resik kurang 800 nih. Enak-enak berhubungan suami istri harus stop sempit 100 nih, betul aja. Berarti niatnya tidak untuk ibadah. Maka Allah menghubungkan kalian nikah. Hubungannya bukan dengan mahabbah tapi mawaddah. Apa bedanya mahabbah dengan mawaddah? Mahabbah itu cinta tetapi hanya cinta lahir. Aku senang sama kalian karena kalian cantik. Tapi kalau kecantikannya hilang, mahabbahnya hilang. Aku senang sama kamu Mas karena kamu kaya. Kalau kekayaannya hilang, maka ada uang abang disayang, nggak ada uang abang. Nah, pelakunya ada di sini. Berarti Anda nikahnya karena uang. Kalau mau nyuci baju, kok ada uang di saku baju, ada dolar, kira-kira diambil apa serahkan suami? Maling. Makanya paling banyak paling susah itu kalau punya istri pinter cari duit. Karena ditaruh di mana aja ketahuan, karena istrinya pinter cari duit.
diselipkan di peci ketahuan, di buku ketahuan. Ini katanya sudah diberikan maklumat dan dolar di buku ini uang apa? Ini uang sial. Kalau sialan ketahuan juga. Makanya kalau pengen aman, nyimpennya duit itu di Al-Quran. Dia udah di sini sebelum kesana. Insya Allah aman karena nggak pernah Ya, soalnya riba. temennya nyari sini. Ya kan? Dari pagi Kalau sampai nikahnya saya karena datang kali materi nikah karena Ya, cantik, udah di sini. maka nggak usah cari yang cantik. Mending nikah aja dengan yang jelek. Insya Allah lebih awet, lebih kekal, lebih istiqomah. Punya suami kok jelek sampai tua pun udah mati pun beda. Kalau ganteng itu hanya sebentar, cantik hanya sebentar. Kemarin masih bau parfum, sekarang udah bau basah. Jadi kemarin masih imut-imut, sebentar lagi Masya Allah. Kemarin masih pakai you can see minimalis tank top, sebentar lagi pakai das. Maka sekali lagi, kalau Anda nikah karena itu, mahabbah itu cinta, tapi cinta saya sama kalian ini hanya mahabbah, tidak mawaddah. Kalau ada yang sakit, saya nyumbang paling banter 1 juta, jarang, paling 100 ribu. Tapi kalau istri saya yang sakit, 100 miliar pun saya carikan, 1 miliar saya carikan, karena saya dengan istri saya mau buat. Kalau ada anak kecil di pinggir jalan, kasihan, ngasih uang nggak? Ngasih berapa juta? Berapa juta? 100 ribu, 50 ribu, apa 5 ribu? Jarang, 2 ribu yang sering. Tapi kalau anak kita yang sakit, kira-kira butuh uang 20 juta, kirim nggak? 200 juta kirim nggak? Kita handphone aja dikirim nggak? Handphone iPhone yang Pro Max yang ini aja dikirim, karena untuk anak kita. Tapi ada anak pinggir jalan nggak punya handphone, kita kasih iPhone? Enggak. Kenapa? Karena mau buat. Maka semua niatnya untuk man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Maka puasa kita betul-betul luruskan niat. Karena seluruh ibadah bisa untuk double niat kecuali ibadah wajib. Contoh, sholat semata-mata untuk, nggak boleh sekaligus sholat untuk sekaligus olahraga. Jadi rukuk biasanya gini, duduk miring, mata kayak gini, duduk karena di situ untuk ibadah semata-mata untuk sama dengan puasa. Puasa tidak boleh sambil diet. Kenapa puasa sekaligus diet? Nggak boleh. Kenapa puasa sekaligus penghematan? Ini pengeluaran banyak, biar saya makannya nggak boleh. Imanan wahtisaban. Dan puasa adalah ibadah yang paling mudah diterima. Karena seluruh ibadah manusia bisa untuk manusia kecuali asyamuli wa ana ajribi. Puasa ini semata-mata untukku dan aku sendiri akan melihatnya, menilainya. Puasa nggak bisa dipamerkan. Sholat bisa nggak difoto? Bisa. Sholat nggak bisa disyuting? Pak Jokowi, Prabowo, Gibran, Anies, Muhaimin, Ganjar, Mahfud MD, sholatnya kemarin semuanya disyuting. Ya, syuting. Tapi puasanya nggak bisa. Sholat bisa nggak untuk manusia? Bisa. Sholat biasa-biasa, di belakang ada calon mertua, diusul-usul bismillah. Alhamdulillah. Ya lulusan UIN SAG di sarjana alam goib. Padahal kalau sholat sendiri tentul gede-gede jelas. Kalau dulu ya Allah, ini bacaannya sama dengan kemarin ya Allah, sama, tinggal hidup. Haji bisa nggak untuk manusia? Haji bisa nggak difoto? Semua orang foto di depan Ka'bah, bisa di video, bisa diedit, bisa segala macam. Tapi puasa bisa difoto? Ini foto pas puasa. Ini foto kurus banget berarti sering puasa. Itu kurang gizi. Gemuk banget berarti jarang puasa.
Kalau itu iya, kayaknya iya. Ada nggak yang gemuk tapi rajin puasa? Ada nggak? Ada nggak yang kurus tapi jarang puasa? Ada nggak? Jawab ya itu sendiri orangnya, jawab dulu. Semata-mata untuk Allah, tetapi ada puasa yang gagal. Kapan puasa itu gagal? Ketika dia kurang istiqdat, kurang persiapan. Satu, persiapan fisik, jism. Maka kalau bisa kita disiarkan mau sampai Allah nabalik nabi Ramadan, ya Allah sampaikan kami di dalam Ramadan. Yang kedua, kekuatan ilmu, persiapan ilmu. Karena al ilmu imamul amal. Ilmu ini guidance-nya amal. Orang kalau beramal nggak sesuai dengan ilmu, diterima nggak? Rajin banget. Anak-anak dibokongi jam 10 udah duhur. Jam 11 sudah asar. Rajin, Masya Allah. Tahajud itu sehari 6 kali. Masya Allah. Pagi tahajud, siang tahajud. Diterima nggak? Sekarang ketua KRD ini Pak Warno ini sudah wudhu di rumah. Sudah umur muka tangan, kurang kaki. Kurang kaki, begitu sini ayo sholat, tak wudhu sih. Begitu wudhu non sikil dong. Agak sikil dong, lihat nih neng omah manusia. Diterima nggak? Karena nggak sesuai dengan ilmu. Kalau nggak sesuai ilmu, ada yang nanya, Ustaz, gimana? Nangis itu batalkan puasa nggak? Enggak. Alhamdulillah. Emangnya kenapa? Tadi saya makan sego goreng sampai nangis. Berarti nggak batal ya? Enggak, nangisnya nggak batal, tapi makan sego goreng itu. Nah, maka diperlukan Yang berikutnya istidatul ruh. Ruh ini adalah siap biasanya orang kalau amal ibadah, halo itu jawabannya hey. Halo. Hey. Halo hey. Hey halo. Halo hey halo. Halo hey halo hey. Yang mana cepet yang mikir lah. Angel menjejak mikir. Jadi, halo. Kenapa orang diperlukan persiapan ilmu? Kenapa orang ruh? Kenapa? Karena orang kalau amal baik yang dibayangkan susahnya. Tapi kalau amal jelek, nafsu membayangkan senangnya. Makanya sholat sendiri dengan sholat jamaah pahalanya banyak mana? Jamaah nafsu dikendalikan. Jalan imam itu sudah kurang ajar masalah. Padahal naik sholat duit lebih cepat, betul nggak? Orang kalau mau lebaran senang apa susah? Kalau Rasulullah ini bedanya wong Hongkong sama Rasulullah. Karena nafsu, kalau mau kurban kambing, wedus mahal. Padahal kalau kita mau, mohon maaf, kalau mau belanja murah. Orang kalau mau haji, mau umroh mahal. Padahal punya mobil, ada nggak punya mobil tapi belum haji? Karena itu sesuatu. Kalau mau piknik yang dibayarkan senang apa susah? Pikniknya masih 3 minggu, senangnya mulai hari minggu Maret aku neng Guangzhou, masalah bayangke pikniknya sih 3 minggu senangnya mulai hari ini. Tapi kalau mau puasa, puasanya besok pagi, laparnya mulai hari ini. Urung poso ya Pak, sesuk poso, lemes-lemes jam 2, jam 3 bingung boleh bukanya jam 5. Padahal puasanya masih besok pagi, laparnya mulai hari ini. Maka ada enggak orang udah mau puasa, tapi utang puasa kemarin masih belum lunas? Ada enggak? Jawab itu ya orang itu. Maka dipercepat. Matrul ghani dulmun, orang yang nunda-nunda utang itu dolim. Maka tolong sekarang yang masih punya utang puasa kemarin segera dilunasi. Karena ini sudah mau masuk Ramadan berikut. Persiapan minta. Halo. Minta kita siapa yang marhaban terhadap Ramadan,
jasadnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Berikutnya juga persiapan mal, istidadul mal. Apa istidadul mal? Yaitu persiapan harta. Karena sedekah yang paling bagus berlipat ganda di bulan Ramadan. Maka kalau bisa sahabat menabung sampai 6 bulan, mengumpulkan kurma, mengumpulkan apa untuk sedekah di bulan Ramadan. Ramadan ini bulan sedekah. Untuk itu lebih penting lagi persiapan maknawiyah. Persiapan apa? Maknawiyah. Apa maknawiyah? Ramadan itu adalah inti dari asyamu al-imsak. Sering kalau di dalam negeri orang itu kalau sebelum adzan subuh itu biasanya pengumumannya apa? Imsak. Ada yang tahu artinya imsak? Imsak itu artinya apa? Segera makan biar segera habis. Terus lampu kuning. Imsak artinya apa? Imsak artinya menahan diri. Jadi kalau udah imsak itu artinya orang harus siap-siap untuk puasa. Maka sudah ditahan, jangan imsak baru masak. Sudah siap. Maka imsak karena inti dari puasa adalah menahan diri. Menahan apa? Satu, menahan dari dua hal. Satu, menahan dua, yaitu apa yang di antara dua bibir dan apa yang di antara dua paha. Apa yang di antara dua bibir, yaitu makanan, minuman, perkataan, dan cabang-cabangnya. Termasuk iri, dengki, serai, tahwen, panasten, popet, tunggak tujuan, beradul, adul, fitnah, hibah, namimah, kakil, cedir, medit, elit, imit, infotainment, gosip, lambitura, termasuk hoax, dan sebagainya. Kalau itu dijaga karena selamatul insan fikih dirisan. Biasanya yang paling berat ibu-ibu. Wanita itu kelemahan dan kelebihannya di bidang mulut. Maka kalau pengajian ramai pasti ibu-ibu. Yang pergi bawa makanan pasti ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu mudah ramai? Karena dia kaum Hawa. Hawa itu mangap Hawa. Pak Warno juga ada, tapi dia kaum Adam. Adam itu mingkem. Orang semrongos apapun bilang Adam pasti mingkem. Ayo, 1, 2, 3. Adam. Agak susah. Ada. Jangan baik. Nganggo tangan, ayo. Adem-adem nganggo helm tunggu bayi, ayo. Maka penyakit wanita adalah apa yang di antara dua bibir. Ayat mengenai iri, ayat mengenai Nabi sampai katakan falyakul khairan auliyasmud. Para wanita, nek gak bisa ngomong baik supaya diam. Yang kedua menahan apa yang di antara dua paha. Apa itu? Ya apa yang di antara dua paha. Ya apa? Apa yang di antara paha. Kalau ada yang nggak paham, maju saya tunjukkan. Yaitu farji dan kehormatan. Maka dijaga kaitannya dengan syahwat. Biasanya yang paling berat ini adalah untuk laki. Maka ayat untuk memperkosa laki-laki atau ada ayat wahai wanita janganlah kamu memperkosa, ada? Laki-laki kok diperkosa gratisan memangkat semuanya, bayar murah aja banyak. Kenapa? Karena itu. Makanya kata ini penting karena ini kaitannya penahan syahwat. Yang kedua tidak hanya syahwat tapi seluruh organ tubuh. Ramadan itu mempuasakan tangan, kaki, mata, telinga. Maka itu dikondisikan. Melihat yang tidak benar, perilaku yang nggak benar, kaget semuanya. Maka Ramadan harus menjadi al-imsak, menahan diri dari semua. Kaki, tangan semuanya dikurangi. Yang jalan-jalan yang nggak jelas segala macam dikurangi. Mending untuk perbanyak baca Quran. Oke, yang berikutnya puasa hati. Itu yang paling puncak.
puncaknya puasa ini kalau kita bisa menahan hati. Maka jelang Ramadan ini dikondisikan supaya apa? Supaya kita nanti memasuki Ramadan betul-betul. Karena Ramadan ini ibarat Nabi Yusuf dari 12 saudaranya. Halo. Nabi Yusuf itu punya saudara 12 termasuk Yusuf. Tapi yang paling dicintai oleh Bunyamin, oleh orang tuanya, oleh bapaknya Nabi Yusuf, itu siapa? Siapa? Nabi Yusuf. Yusuf. Nabi Yusuf ini karena orang yang paling kuat di dalam syahwat. Nabi Yusuf itu dulu, Nabi Yusuf itu mau diperdaya oleh seorang wanita namanya nama Zulaikha itu nggak ada di dalam Al-Quran. Kenapa Allah nggak nyebut? Karena Zulaikha itu baik. Meskipun dia waktu itu berbuat jahat, tapi masih punya malu. Jadi kamar-kamarnya masih dikunci supaya nggak ketahuan. Beda dengan orang Hongkong malah divideokan, malah di-share kemana-mana. Maka sudah jahat, tapi dia malu dikunci. Nabi Yusuf itu hebatnya ada 14. Satu, Nabi Yusuf itu laki-laki. Kok nggak mau diperkosa wanita? Hebat. Kalau Nabi Yusufnya itu Pak Warno, saya nggak bayang. Mesti Zulaikha-nya ambulan terus aja. Zulaikha langsung hamil saja. Dua, Nabi Yusuf di negeri orang. Saya tanya, orang itu berbuat jahat lebih mudah di rumahnya sendiri apa di negeri orang? Di negeri orang, tapi hebat. Orang seperti ini Yusuf menahan diri di negeri orang, tapi Anda masih menjaga auratnya, masih biasa, maka pahalanya jauh lebih banyak daripada orang-orang yang di dalam itu. Anda pakai jilbab di sini dengan jilbab pakai di Indonesia, pahalanya lebih banyak mana? Di sini. Anda menjalankan sholat, pahalanya lebih banyak sini apa di Indonesia? Di sini. Di sini untuk sholat aja harus dibatab, menghadapnya susah, cari waktunya susah. Maka kalau Anda ini luar biasa. Sama-sama pengajian di sini dengan pengajian di Indonesia, pahalanya lebih banyak. Di sini. Sini mana-mana harus lewat Victoria Park dengan segala macam. Kenapa kok mau duduk sini kok nggak ke Jordan, ke mana, ke West Coast WP? Kenapa? Karena ini tantangannya lebih berat. Anda bisa mempertahankan makanan halal di sini, pahalanya lebih banyak daripada karena di Indonesia makanan cari yang haram lebih sulit. Betul. Anda cari daging babi di Indonesia susah sekali. Di sini cari yang bukan babi yang sulit. Betul kan? Di antara semua warung itu yang halal dengan yang haram lebih banyak mana? Makanya Anda luar biasa. Inilah kata Nabi, orang yang al-harat siapa? Orang yang beramal agama di tengah susahnya. Kalau Anda negeri di Arab sana pakai jilbab ya wajar, rumahnya depan Ka'bah. Tapi kalau di sini Anda masih berada, Masya Allah, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang kencing. Berapa itu? Jadi tanda orang dekat dengan kematian ada 15B. B yang pertama Beser. itu dekat dengan Israel. Kematian itu dirahasiakan tapi ada rahasia. 1 Auqat, 2 Amkan, 3 Asbab. Mati itu tidak tahu kapan. Betul? Karena kalau kita tahu matinya kapan, kita nggak ada dinamika kehidupan. Ketemu orang masih tanya, kapan mati mbak? Oh kurang 5 tahun. Nah, aku kurang kolonisasi, aku kurang Rondino. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan juga seneng karena bisa nyebarkan undangan. Hadirilah pemakaman kamu. Datang ya, cius, cemungut, kurang Rondino nyewa kursi. Ngopo besar mati ki Rondino nyewa kursi. Terus boleh ambulan, ngopo arep mati kurang lonjong. Tapi pas dan orang untuk mati itu nggak urut abjad. Karena kalau abjad mati pertama A, Ani, kedua B, jadi ketiga C.
Siti, ketiga Cita, ketiga D. Dia. Keempat E. Evi. W lama, Wijayanto lama. Wijayanto, Warno dulu baru Wijayanto. Warno, Wijayanto. Tapi kalau bisa saja dari Z, dari Zainal, dari Zulkifli bisa nggak? Tapi seringnya dari A. Dari Ari Jaber, Arifin Ilham, Al-Bukhari, itu biasanya itu dulu, baru nanti Yani, Dewi, Dian, Betty itu baru Warno, baru Wijaya. Benar. Yang kedua, tidak tahu apa penyebab. Karena banyak orang kalau udah mati, pertanyaannya apa? Usia berapa? Apa orang mati harus tua? Adakah anak kecil yang mati? Adakah orang tua yang mati? Mati nggak tahu sebabnya. Orang tidur baru mati bisa nggak? Maka selalu tanya sakit apa, usia berapa, sakit apa ketika kena corona apa enggak? Orang sehat-sehat terus mati ada, orang tidur baru mati ada nggak? Orang dengarkan pengajian pulangnya mati ada nggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati jarang. Yang sering yang dengar. Di depan rumah saya pesantren, mohon maaf, rumah saya itu ada kali Cudi di Jogja, silakan mampir. Itu ada di, saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri, masih muda, masih mahasiswa. Enak mancing sambil merokok, rokoknya jatuh, mati. Serius? Masih muda, mancing sambil merokok, rokoknya jatuh. Punya mahasiswi masih muda dia, ya Allah, ketemu saya di bandara, lihat saya dari jauh tuh langsung Pak Ustadz sambil terima telepon, halo. Jadi mati itu tidak tahu kapan, tahu di mana, dan tidak tahu apa penyebab. Saya pernah diadu dengan Mama Loren di Trans 7. Katanya mulai punya indigo, artisnya akan sukses, ini akan jadi. Kalau memang kamu tahu, saya tanya kemarin, kamu tahu nggak matinya di mana? Kalau itu saya nggak tahu. Karena kalau kita tahu matinya di mana, nggak bisa mati. Matinya di Indonesia, mulai besok pindah ke Hongkong. Malaikat Israel nyambut di gunung ini. Sebelahnya pindah nengok. Tapi tetap saja diambil. Walaupun sampai Hongkong, tetap ciri orang yang dekat kematian adalah nggak apa-apa. Ini yang nggak tahu, ini kelelawar tidurnya waktu Apa banget? ditanya jidatnya langsung tidur. Itu bilang masalah. Jauh, rumahnya Medan di jauh. Ya, tidur setengah hari ya. Allah. Bagus, mudah-mudahan Allah berkali. Saya sekalian jadi kembali. Halo. Masih fokus? Tepuk 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 4. Sudah keselamakan ya masih kayaknya memang ada 16 orang itu besok tanggal 30 gak usah ikut saya lagi. Yang Juni tolong 16 orang jangan dikasih 3. Gak kompak sama sekali. Ramadan ini adalah bagaimana
imsak, yaitu Ramadan. Halo. Karena banyak orang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali harus dalam. Satu, karena salah nih. Maka niati Ramadan jangan niatnya betul-betul nawaitu soma Ramadan. Betul-betul hanya untuk Allah. Bukan nawaitu Ramadan kali dietili. Ya, serius ya. Itu satu. Kedua, juga salah Ramadan karena tidak menangkap pesan moral. Kedua, pesan moralnya apa? Ramadan itu ada pesan moral. Pesan moralnya adalah hablum minallah dan hablum. Karena Nabi katakan ketika ada orang bentak-bentak, ada orang puasa tapi bentak-bentak pembantunya, kasihan dia puasa tapi nggak dapat apa-apa puasanya karena nggak bisa nahan amarah. Maka kalau ada orang ajak berantem, katakan afwan, ini soimun, maaf saya sedang Puasa. supaya mengendalikan. Karena orang marah itu jauh dari surga. Orang marah itu dekatnya dengan mereka jauh dari manusia. Maka lihat orang marah. Halo. Orang marah satu pasti teriak, betul nggak? Pasti emosi, pasti mendekat, dan pasti bahasanya kasar. Deket kok teriak karena hilang akal sehatnya. Deket kok teriak karena yang dijauhkan hatinya. Lihat orang marah. Goblok lo, bego lo, buset lo, cedak kok banter kok alon. Goblok, bego, buset. Orang Jawa Timur, dancuk. Masuk wong marah kok dancuk. Gak mungkin. Ayo sebutkan kemarahan masing-masing daerah. Ngomong apa? Ya, nek gak mungkin. Masuk mau itu kan? Dancuk ya, coba. Ngomong apa? Ngomong apa? Sial yo kamu. Buset apa nih? Penuh. Dan pasti bahasanya kasar. Orang marah pasti bahasanya kasar. USR gitu. Jauh gitu. Apa muni asu ya Pak Bina. Masa Ustaz muni asu. Jadi saya harus muni asu sekarang. Orang marah itu pasti bahasanya kasar. Nggak mungkin. Kiri sepuh. Oh, kiri sepuh. Berarti yang aku paningal panjenengan orang. Nah, cang itu. Nah, inilah sekali lagi, maka puasa adalah pengendalian nafsu syahwat, nafsu mulut, dan nafsu semua organ tubuh, utamanya nafsu di dalam hati. Puasa adalah sahut taubat. Berikut, gagal kita berpuasa kalau nggak dapat taubat, nggak dapat maghfirah dengan 5 hal. Dengan berapa? 1, at-taubatu al-laumu. 1 itu taubat tidak hanya menyesali tapi menyadari kesalahan. Tolong masing-masing dihitung. Mohon maaf, ada nggak orang yang punya salah? Semua orang pasti punya salah. Karena kita adalah innal insa mahal khoto'i wadis, yang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Hari ini yang banyak salah saya, karena yang banyak ngomong saya. Tapi yang banyak lupa adalah saya. Ya, gimana? Tadi mohon maaf itu makanya orang sholat dengan berdiri, sholat dengan naik kendaraan, Al-Baqarah ayat berapa tadi? Nah, yang banyak lupa yang banyak lupa yang depan saya, yang banyak salah saya, ya, karena yang banyak ngomong saya. Manusia itu pada salah dan lupa. Maka orang suruh pertama menyadari kesalahan. 2, menyesali. Maka tanda orang bertobat nangis. Neraka tidak bisa dipandang oleh 7 lautan,
tapi bisa dipadamkan kalau orang nangis atas tobat-tobatnya. Yaitu dua, semua tirukan saya. Sa'atain, rok'atain, kotrotain. Jam 2 malam 2 rakaat 2 tetes air mata. Jam 2 malam. Jam 2 malam 2 jam 2 rakaat 2 rakaat 2 tetes. menangisi dosa-dosa kita. Ya Allah, Jam 2. maafkan kami, mungkin selama ini saya jadi istri belum banyak membahagiakan suami saya. Saya lebih banyak membahagiakan suami orang. Saya punya orang tua, gak pernah berbakti pada orang tua. Sementara saya gantengi popoknya orang tuanya orang ya. Ada kan yang gitu? Hari-hari kerjaannya cuma itu, ya Allah. Saya nggak nungguin anak saya, malah nungguin anjing hukum di sini. Mohon maaf. Nah, jadi mohon istighfar. Yang ketiga istighfar. Sekarang dibaca surat Al-Anfal ayat 33. Ya, browsing sebentar lagi. Ini MC-nya ngilang terus, ngilang terus. Nah, Al-Anfal ayat 33. Allah tidak akan menghadap dua. Satu, orang yang istighfar, wa yastaghfiru wa antum fihim. Kalau ada ajaran Rasulullah, kalau kita mengamalkan ajaran Rasulullah tidak pernah hadap. Yang kedua, kalau kamu banyak istighfar. Ayo dibaca Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana lahum anfusahum ya takbirun. Pertama wa antum fihim, yang kedua wa antum yastaghfirun. Al-Anfal ayat 33. Yang sudah ketemu mana? Itu mikrofonnya nih, Bro. Ya, pakai mikrofon. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Satu, Allah tidak akan menghukum kamu kalau Nabi Muhammad ada di tempatmu. Artinya Nabi Muhammad bukan jasadnya Rasulullah kita bawa ke sini, tapi kamu mengikuti ajaran Rasulullah. Ya, cara berpakaiannya, cara perilakunya, cara makannya, cara tidurnya, cara itu semuanya. Tadi cara kencingnya aja 28 aturan. Makan pun ada 30 aturan. Dengan tangan kanan, dengan menunduk. Makanya nunduk, gak boleh dilupa. Tidak boleh melihat suapan orang lain. Jangan sampai makan bareng lihat suapan. Bahkan makan yang dari dekat, mengasihkannya ke kanan, jangan ke kiri. Kalau ini nawari ke kanan, kayak orang tawaf. Itu pun pakai doa. Gimana doanya? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi. Jangan terlalu kenyang. Separuh untuk makanan, separuh untuk minuman, sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk pernapasan. Jangan sampai mentok di leher, sampai pelik buruk, pertumbuhannya melibat, nyamping, masa tutup kok kayak kalung langsung hilang. Mana lagi tak gue kecepit leher, Masya Allah. Masuk namu itu ngadep itu kursi ini gitu, Masya Allah biasa. Libat, nyamping, mesti makannya nggak diatur. Halo? Kita ada 30 aturan cara makan, cara tidur, cara semuanya diatur. Maka kalau kamu mengikuti sunnah Rasulullah, semuanya pasti akan selamat. Man akhira sunati faqad akhabani wa man akhabani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mengikuti sunnah-sunnah Rasul berarti dia cinta pada Rasulullah. Cinta pada Rasulullah adalah jalan untuk bersama Rasulullah di surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Amin. Satu, kamu tidak akan dihadap kalau ada ajaran Rasulullah di sini. Yang kedua, Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampun. kalau kamu mau meminta ampun, astagfirullah.
Al-Anfal ayat 33, kalau kamu banyak istighfar, Allah tidak akan mengadab kamu. Makanya setan itu pernah nggak ada di Hongkong. Kenapa kamu nggak di Hongkong, nggak ada kerjaan? Setan itu sekarang udah keluar dari Hongkong. Kenapa? Belum saya goda aja lebih setan daripada saya. Saya udah nggak suruh dia suruh nutup, gimana mau tak goda untuk buka, malah dia buka menurut saya. Setan itu pernah sini lari karena apa gitu. Loh, kok kamu lari ke sini? Saya nggak tahan. Kenapa? Di Hongkong itu luar biasa itu orang sampai nggak tahan, ada orang itu cerewetnya luar biasa sampai nggak kuat. Nah ini kenapa? Gosip segala macam maksiat sudah ada, maka setan sudah pensiun dari sini. Maka setan itu akhirnya punya proyek baru. Proyek barunya apa? Orang bukan digoda untuk berbuat dosa, toh belum digoda aja sudah berbuat dosa. Maka setan sekarang membuat malas untuk beristighfar, supaya orang itu dibikin malas untuk mohon ampun. Kalau salah yang disalahkan orang lain, itu yang salah ini, yang salah itu, yang salah itu. Maka banyak-banyaklah istighfar, menyadari kesalahan, menyesalinya sampai tetesan air mata tadi. Yang ketiga banyak istighfar. Yang keempat taubatan, janji untuk tidak mengulangi. Jangan kapok lombok, sekarang kepedesan, besok juga ngambil lagi. Wah, di Jogja itu ada namanya itu apa? Mercon. Jadi oseng-oseng mercon itu pedesnya luar biasa. Saya punya teman dari Makassar, saya traktir situ, kurang ajar asam sial gitu. Emang racun saya. Makan baru buat pedesnya sampai 2 kali semua. Dia mana? Apa berapa bulan kemudian datang, Ustaz kenapa? Itu yang oseng-oseng itu kemana lagi? Di mana ya alamatnya? Loh katanya kamu sialan. Kok dia pengen balik lagi sama teman-temannya? Itu namanya kapok loh. Kelihatannya sudah enggak tapi ngulangi lagi. Maka taubatan. Yang kelima, at-tisai'atul hasanah, tampuha, maka menutup kekurangan dengan kelebihan. Contoh, kalau Anda nggak bisa tahajud, usahakan pagi sholat duha. Kalau nanti puasa Ramadannya nggak sempurna, maka ditambah puasa Syawal 6 hari. Kalau Anda pulang terlambat, bawa oleh-oleh. Nggak biasanya tuh Ben kamu mau tidur mijiti, karena saya tinggal 3 tahun di Hongkong. Maka sebelum tidur selalu mijiti untuk kafar, menebus dosa. Rasulullah juga seperti itu. Pernah Rasulullah pulang terlambat, lupa nggak bawa oleh. Akhirnya keliling rumahnya 3 kali sampai ditemukan batu yang sangat bagus. Maka batu itu diambil terus ketok dulu. Maka kaget, siapa itu? Malam-malam betul-betul kayak perampok. Saya Muhammad bin Abdul. Masya Allah suamiku sudah pulang terlambat, saya bentak. Maka begitu buka, dua-duanya bareng. Ummul Minin Aisyah Landa minta maaf, aku yang salah tuh, maafkan aku yang terus. Rasulullah kalau bertengkar suami istri rebutan sama. Kalau orang BNI rebutan wis mulai telat, wong micet tok masalah. Sing itu yang mulai kelayaban yang maling lowo kelelawar tidurnya waktu lupa orang semuanya. Maka lagi begitu. Ya Humaira, si Mirah terima. Rasulullah punya istri namanya Aisyah, tapi kalau manggil ya si Mirah, karena pipinya Aisyah itu putih kemirahan kayak apel Australia. Tahu apel Australia? Bukan apel Malang, kalau apel Malang itu hijau. Jadi kayak pakai black spot itu loh. Putih ada merah-merahnya, tahu nggak? Nanti. Aku apel itu salah gitu. Sebelah itu habis. Malah kayak durian masalah. Ya
Jujur itu tidak boleh kalau itu menyakiti hati pasangan. Bojone ireng panggil blek si blek. Bojone cilik panggil pin. Jelas bojone lemu panggil dun. Lemu ya panggil, tapi lemu aja panggil sing langsing ini. Wahai istriku yang sangat berbobot. Wahai Tuhan besar. Diajeng garwanipun kakang. Ora matur mangke tak kesak iki dhewe. Ana apa-apa lebono tanpa busana. Buatlah panggilan yang bagus untuk suami istri. Maafkan aku terlalu lambat. Maka ini ada batu yang sangat bagus. Mudah-mudahan engkau berkenan. Apa kata? Ya Rasulullah, engkau suami terbaik. Berpuluh-puluh tahun menikah, belum pernah dapat oleh batu. Insya Allah ini lebih lanjut dari kita sudah dikubur di perut bumi. Insya Allah ini masih di punggungnya. Apa maksudnya? Kita sudah mati, insya Allah ini masih ada. Dan betul konon katanya di Kairo ada batu ngecap tangannya Rasulullah. Wallahualam, konon katanya diambil dari rumah Rasul. Maka tolong para suami kalau pulang keluarga cari batu. Sedangkan istrinya ini sunnah roh. Gandemnya lain. Batu permata ya. Batu dari cincin tadi. Indah sekali. Bagaimana suami Rasulullah itu minum saja. Ini minum aja. Kalau minum hanya diminum separuh. Bismillah. Ini teh pahit ya. Kenapa? Karena yang separuh pasti diberikan istrinya. Dan hebatnya istri Rasulullah kalau minum ditempelkan bekas bibir tadi. Ora kaya wong ngomong. Bapak ini, aku ini. Iya. Walaupun pernah Rasulullah minum itu dihabiskan. Bismillah. Maka begitu dihabiskan, ini teriak, ya Rasulullah, sisakan untukku. Enggak biasanya begitu ya, Abdullah jamaah. Asin. Keluarga kita ini akan diberkahi kalau ada kebersamaan. Minum kok diminum sendiri biasanya separuhan. Ya Humaira, ya Muminin, ya Zaujati, ya Muminin, ya Habibati, ya Bebek, ya yang cinta honey, my love, semuanya. Sayang bukan saya bukan. Bebek, maafkan aku terlalu haus maka saya habis. Kalau memang habis, ya saya ingin lagi. Maka dulu ini dibawa ke dapur. Sampai di dapur, Ummul Mukminin nangis saja. Ya Allah, jangan saya tutup kulit gelas ini. Ternyata bikinnya minum tadi sebelum subuh gelap. Di dapur itu ternyata karena gelap itu garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang diminum Rasulullah tadi adalah maka Rasulullah dihabiskan. Karena kalau diminum separuh nanti ada guilty feeling, nanti akan menyinggung perasaan istri. Itulah suami yang hebat. Dengerin. Suami yang hebat itu menjaga perasaan istri. Jadi jangan sampai istri itu merasa tersinggung. Paham ya? Kenapa dihabiskan? Padahal asinnya kayak upil. Berarti pernah makan upil. Enggak tambahin. Kok ngerti nek upilnya asin? Kamu tahu bayangnya? Biji kenangan. Kayak unta tahu nggak? Unta itu kenapa dia bisa nggak minum 15 hari? Karena air ini air hidungnya itu ditelan kembali.
asik gimana mau asik. Jadi onta itu bisa nggak minum sama 15 hari, tapi sekali minum bisa 200 liter. Lebar itu sama itu. Makanya dia nggak pernah berkeringat kan, makanya tahan di sana. Jadi paham ya, untuk memuji suamimu besok pagi kalau sudah pulang besok ke Indonesia bikin mie dikasih minum sendok, terus bangun pagi mas ini di mie kira-kira nek bojomu piye kabar? Sinakil wong wedok mencipok jadi banyak istighfar, ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Maka Ramadan harus jadi syahrul hijrah. Apa itu hijrah? Ulang, halo. Ramadan kita harus memperbaiki diri. Setelah Ramadan semua jadi pribadi yang mempesona, jadi ibu yang lebih baik, menjadi suami yang lebih baik, menjadi anak yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik. Maka setelah Ramadan Syawal. Syawal artinya meningkat latar kabuna atau tebak. Kalian harus meningkat setingkat demi setingkat. Kata Newkit on the block, step by step. Step by step, OBB. Jadi semua orang harus jadi lebih baik. Semuanya komitmen. Ramadan adalah jadi untuk men-training jiwa kita semua menjadi orang-orang yang lebih baik. Anda pulang dari Hongkong ini semuanya harus jadi pribadi yang mempesona, pribadi yang lebih solihah, yang bisa membahagiakan, membawakan. Karena sudah sampai Syawal, nanti ketemu lagi setelah Ramadan tanggal 30 Juni. Harusnya April saya kesini, tapi tiba-tiba nggak dapat gedung katanya. Terus ya sudah, katanya 30 Juni. Sudah, itu saja. Saya sambung, mungkin ada pertanyaan dialog karena ini jam 3 persis harus sudah bersih. Nggak boleh ada sampah. Ini bilang ya. Jam sekarang jam 3. Oke. Dibacakan. Baik, untuk foto-foto sesi saja. Saya mau foto bareng tapi diatur. Kalau nggak mau, kalau selfie nggak mau. Bareng aja nih dari Kendal, dari ini berapa ya? Dari Malang, dari itu mau? Ya, mau nanti bareng saya sama istri, terus nanti bawa baru soal ikut. Yang bau parfum dekat saya, bau bakso tapi sama orang. Nanti tapi di tata rapi ya, ada yang jawab semuanya. Nanti baik sesi per sesi. Sekarang kita jawab, terus nanti kita doa. Ya. Ini ada pertanyaan dari jamaah. Ada yang langsung dulu nggak? Ya, langsung dulu aja sebelum ini. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Di mana? Saya Endang dari Blitar, Pak Ustaz. Blitar Mau ya. bertanya. Sama kuburannya Pak Karno. Apa di dalamnya itu? Ya, ya. Saya mau bertanya. Saya mau jawab. Ada yang salah dari saya? Endang dari Blitar ya? Iya, dari Blitar. Saya dari Jogja. Ada lagi yang nanya? Oh, belum. Ayo, Endang. Ini pengalaman saya pribadi. Oh iya, curhat. Dulu saya kesini 2014. 2012 saya juga kesini. Sebelumnya saya juga kesini. Ya. Terus 2016 saya cuti. Nah, Suami diambil karangan mati. Berarti ini curhat Ustaz. dalam Islam namanya tahbib. Dosa yang sebelum di akhirat dia akan merasakan adalah tahbib, yaitu pelakon. Ada dua siksa yang sebelum di akhirat dia dapatkan. Satu adalah orang tua. Sebelum di akhirat dia merasakan. Dua, orang yang sengaja berzina atau mengambil suami orang dengan merusak rumah tangganya. Maka hati-hati, jangan ada pelakon di antara kita. Makanya saya betul-betul nggak pernah niat satupun mengadai istri saya. Saya tidak akan, mohon maaf, tidak akan menggantikannya. Ya, paling nambahin.
Ya, gimana? Pertanyaan saya, karena saya sudah pisah, bercerai, apakah saya sebagai ibu, tapi dibatasi komunikasi sama anak, dan saya waktu cuti pun tidak boleh menemui mereka. Maksudnya sama keluarganya dia tuh aku dibatasi nggak boleh. Ya. Apakah saya itu menjadi ibu durhaka? Kan anak juga bisa durhaka sama Ya. orang tua. Apakah saya sebagai Dulu ibu? caranya pakai pengadilan nggak? Iya, pakai Ya, pengadilan. laporkan ke pengadilan karena yang bisa cerai hanya suami istri. Anak bisa nggak dicerai? Hari kiamat nggak bisa. Maka lewatnya prosedurnya lewat pengadilan. Kedua, jangan putus doa. Ada yang memegang hati manusia itu adalah Allah. Ya mukallibal qulub, Sabit kolbi ala ya dinik. musarrifal qulub, sharif qulubana, ya mukallibul sharif qulubana. Artinya Anda tetap doakan anak itu. Mbak. Wa idza amatum nisa'in faqul minum mastata'tum. Kamu semaksimalnya bisa terus. Mungkin ada caranya belum kurang Oke. atau Di mana datang room? nggak ngasih Room? hadiah. Di room. Nah, maka dua Di room? hatinya supaya senang. Oke. Karena anak nggak bisa dicerai. Tetap itu jadi kamu. Ya. Kadang 2 bulan sekali saya menyuruh keluarga saya untuk menjenguk anak saya. Ya, bagus. Tapi dari pihak keluarga tidak terlalu menyukai. Urusan dia. Ya dia urusannya dengan Allah, nanti biar dia. Karena saya lebih kasihan ke anak saya. Kalau Ya. saya telepon dia itu malah dimarahi sama bapaknya. Ya udah, nanti gimana caranya? Pokoknya jangan putus komunikasi dengan dia. Jadi jawabannya saya, apakah saya jadi ibu? Enggak, semaksimal. Anda tetap berdoa, Anda tetap melayani semaksimal. Bahwa dia, ya, bahwa untuk nafkah segala macam yang tanggung jawab suami bukan anak, bukan ibu. Ya.